Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bunga Anissa, selaku dosen akuntansi keuangan berkelanjutan. Izin memperkenalkan diri, saya Ahmad Azan Taufan dari kelas akuntansi 701 akan memaparkan hasil analisis laporan keberlanjutan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk 2023. Jadi, secara ringkas, BRI secara rutin telah menerbitkan laporan keberlanjutan untuk menunjukkan komitmennya terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Penulis akan memaparkan hasil analisis laporan keberlanjutan PT BRI tahun 2023 dengan cara menjabarkan profil perusahaan, strategi keberlanjutan, serta menganalisis prinsip isi dan kualitas laporan berdasarkan standar internasional. Tujuan penulisan atas makalah ini yang pertama menjabarkan mengenai profil Bank BRI. Kemudian yang kedua, bagaimana strategi keberlanjutannya, yaitu menguraikan strategi keberlanjutan BRI yang berlandaskan 3 pilar utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaannya akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu analisis prinsip isi atas laporan keberlanjutan Bank BRI 2023. Kemudian yang terakhir yaitu analisis prinsip kualitas atas laporan keberlanjutan pada BRI pada tahun 2023. Profil Bank BRI secara singkat, yaitu yang pertama fokus pada UMKM. Jadi selama ini BRI fokus pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, bahkan sejak tahun 1895. Yang kedua, jaringannya luas, di mana Bank BRI memiliki lebih dari 7.000 kantor dan 740.000 agen BRI Link di Indonesia. Yang ketiga, visi dari Bank BRI yaitu the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion. BRI telah membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan bersinergi bersama anak perusahaannya. Sinergi ini dirancang untuk memperkuat layanan keuangan bagi segmen-segmen ultramikro, memberikan kemudahan akses pembiayaan, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, ada 4 bagian dari ekosistem ini, yaitu yang pertama Bank Raya, di mana berfokus pada layanan perbankan digital. Yang kedua, Pegadaian. Jadi Bank BRI juga menyediakan layanan gadai dan pembiayaan mikro. Yang ketiga, ada permodalan nasional madani untuk membantu UMKM. Dan yang keempat, BRI untuk memperkuat layanan keuangan UMKM. Apa saja inovasi digital yang sudah diterapkan oleh BRI? Salah satunya yaitu Brimo, aplikasi mobile banking untuk transaksi cepat dan aman. Bagi pemilik rekening BRI pasti sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Brimo, di mana satu aplikasi ini sudah bisa melakukan banyak hal seperti setor ataupun tarik tunai tanpa kartu, melakukan transaksi pembayaran, transfer pembelian, serta top up atas uang elektronik. Seperti itu. Yang kedua, mengenai AI dan analisis data. Jadi selama ini Bank BRI sudah melakukan penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam operasionalnya sehingga dapat melakukan personalisasi layanan dan peningkatan layanan. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya inklusi keuangan, di mana Bank BRI mencoba untuk menjangkau masyarakat tanpa akses perbankan formal. Jadi ini sangat membantu masyarakat-masyarakat yang ada di daerah-daerah yang kesulitan akses, seperti itu. Lalu, apa saja dampak atas digitalisasi yang sudah dilakukan oleh Bank BRI tersebut? Yang pertama, peningkatan daya saing. Digitalisasi meningkatkan efisiensi dan kemampuan BRI dalam bersaing di pasar perbankan modern. Yang kedua, pengurangan emisi karbon. Jadi dengan adanya layanan digital, hal ini dapat mengurangi ketergantungan pada layanan yang berbasis fisik sehingga menurunkan emisi karbon. Yang sebelumnya masyarakat harus mengisi formulir dan sebagainya sekarang sudah bisa dilakukan secara elektronik melalui internet banking maupun mobile banking. Kemudian yang ketiga, peningkatan transparansi. Sistem digital meningkatkan transparansi dalam sistem keuangan sehingga mendukung tata kelola yang baik. Kemudian yang keempat, inklusi keuangan. Digitalisasi memungkinkan BRI menjangkau lebih banyak masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan formal. Kemudian, apa sih program CSR BRI? Yaitu program-program yang memberikan dampak pada lingkungan dan sosial. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Bank BRI. Yang pertama, Desa Brilian, yaitu program pemberdayaan ekonomi desa. Yang kedua, pendanaan hijau. Jadi,
ada program di mana mendukung usaha berkelanjutan dan ramah bagi lingkungan juga. Makanya disebut dengan pendanaan hijau. Kemudian yang ketiga, edukasi keuangan, yaitu meningkatkan literasi keuangan masyarakat dengan adanya sosialisasi-sosialisasi seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai strategi keberlanjutan BRI yang kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama mengenai tata kelola yang berisikan transparansi dan kepatuhan regulasi. Kemudian yang kedua dari sisi sosial, yaitu mengenai pemberdayaan UMKM dan masyarakat. Dan yang ketiga dari sisi lingkungan, yaitu pada aspek green banking dan efisiensi energi. Pilar yang pertama yaitu mengenai lingkungan, di mana ada tiga aspek, yaitu mengenai green banking, yang merupakan pembiayaan proyek energi terbarukan dan usaha ramah lingkungan. Kemudian, ada pengurangan emisi, yaitu penerapan kendaraan listrik dan optimalisasi energi terbarukan. Yang ketiga, efisiensi sumber daya, yaitu pengurangan penggunaan kertas dan penerapan daur ulang. Pilar selanjutnya yaitu mengenai pilar sosial. Ada 4 pembahasan, yaitu pemberdayaan UMKM yang merupakan pembiayaan mikro dengan bunga rendah untuk pengusaha kecil. Yang kedua, literasi keuangan, yaitu edukasi perbankan bagi masyarakat di daerah terpencil. Yang ketiga, program CSR, yaitu fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan komunitas. Yang keempat yaitu produk inklusif, layanan perbankan untuk kelompok rentan dan masyarakat ekonomi lemah. Pilar selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan. Yang pertama, transparansi. Jadi adanya keterbukaan informasi dalam laporan keuangan yang dibuat oleh BRI. Yang kedua, anti korupsi. Jadi penguatan kebijakan dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Yang ketiga, komite ESG, yaitu pembentukan komite khusus yang bertanggung jawab langsung ke direksi. Yang keempat, audit independen, yaitu adanya verifikasi laporan keberlanjutan oleh pihak ketiga. Kemudian, kita akan membahas lebih dalam mengenai prinsip isi laporan keberlanjutan. Ada 4 prinsip atas prinsip isi ini. Yang pertama, konteks keberlanjutan. Apa itu konteks keberlanjutan? Yaitu menggambarkan dampak operasional terhadap aspek ESG. Yang kedua, prinsip materialitas. Jadi, laporan keberlanjutan harus menyoroti isu-isu signifikan bagi organisasi dan pemangku kepentingan. Yang ketiga, prinsip kelengkapan. Jadi laporan keberlanjutan perlu menyajikan data historis dan tren keberlanjutan. Kemudian yang keempat, keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi perlu dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan atas stakeholder atau pemangku kepentingan. Konteks yang pertama dari prinsip isi yaitu konteks keberlanjutan. BRI telah melakukan 3 hal dalam laporan keberlanjutannya, yaitu yang pertama, integrasi strategi. BRI mengintegrasikan strategi keberlanjutan dengan kebijakan nasional dan global, termasuk SDGs. Yang kedua, inisiatif keberlanjutan. Jadi Bank BRI memiliki program keuangan berkelanjutan, efisiensi energi, serta pengelolaan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perbankan. Yang ketiga, dampak operasional. Jadi laporan menggambarkan dampak operasional perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selanjutnya yaitu aspek materialitas. Yang pertama, analisis pemangku kepentingan. Jadi BRI sudah melibatkan stakeholder dalam penentuan aspek keberlanjutan. Yang kedua, identifikasi isu. Jadi, pada laporan keberlanjutan Bank BRI sudah menentukan faktor-faktor risiko dan peluang dari aspek ESG. Yang ketiga, prioritas program. Jadi sudah dilakukan penetapan program keberlanjutan dengan dampak-dampak yang signifikan. Kemudian, aspek kelengkapan. Apa saja yang sudah dilakukan Bank BRI pada laporan keberlanjutan? Pada aspek kelengkapan ini, yang pertama yaitu data historis. Sudah dilakukan penyajian perkembangan tren keberlanjutan dari tahun ke tahun. Kemudian perbandingan industri juga, jadi membandingkan kinerja dengan standar industri perbankan. Yang ketiga, komitmen jangka panjang. Jadi, pada laporan sudah diungkapkan target dan rencana keberlanjutan di masa depan. Kemudian tantangan dan perbaikan juga disajikan, yaitu lebih rincinya mengenai kendala dan langkah-langkah mitigasinya. Aspek selanjutnya yaitu mengenai keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang pertama, identifikasi. Jadi sudah dilakukan
pengelompokan pemangku kepentingan utama. Yang kedua, komunikasi. Sudah juga dilakukan dialog aktif dengan investor, regulator, pelanggan, dan masyarakat. Yang ketiga, analisis. Jadi Bank BRI sudah mencoba memahami kebutuhan dan harapan dari setiap kelompok pemangku kepentingannya. Yang keempat, integrasi. Sudah memasukkan masukan ataupun saran dari stakeholder dalam kebijakan keberlanjutan. Setelah prinsip isi, mari kita bahas juga mengenai prinsip kualitas laporan keberlanjutan. Kalau yang tadi ada 4 aspek, yang sekarang ada 6 aspek. Itu apa saja? Yang pertama, akurat dan dapat dipercaya. Jadi laporan keberlanjutan itu harus berbasis data yang sudah terverifikasi atau akurat. Yang kedua, keseimbangan. Penyajian harus mengandung pencapaian dan tantangan secara objektif, sehingga terjadi keseimbangan. Kemudian yang ketiga, kejelasan. Laporan keberlanjutan harus mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan, jadi tidak terlalu rumit dan menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Kemudian yang keempat, dapat dibandingkan. Jadi laporan keberlanjutan tersebut menunjukkan perbandingan kinerja antar periode, sehingga pembaca bisa membandingkan apa yang berbeda dan menganalisis perbandingan kinerjanya. Yang kelima, ketepatan waktu. Jadi, laporan keberlanjutan harus diterbitkan sesuai jadwal agar tetap relevan dengan antara isi dan perkembangan terkini. Kemudian, keandalan. Jadi, informasi harus dapat diverifikasi dan berdasarkan sumber yang kredibel. Aspek yang pertama yaitu akurasi dan keandalan. BRI sudah melakukan verifikasi data, yaitu bekerja sama dengan auditor independen untuk memastikan keabsahan laporan. Yang kedua, mengenai sumber terpercaya, sudah menggunakan data dari sistem internal yang sudah teruji juga. Yang ketiga, mengenai metode pengukuran, jadi Bank BRI sudah dalam laporan keberlanjutannya sudah menjelaskan metode pengumpulan dan analisis data secara transparan. Kemudian yang keempat, laporan keberlanjutan yang dibuat sudah mengacu pada GRI, SASB, IFRS dalam penyusunan laporan tersebut. Keseimbangan dalam pelaporan. Yang pertama, mengenai penyajian objektif, laporan keberlanjutan yang sudah disusun tidak hanya menyoroti aspek positif, tetapi juga tantangan yang dihadapi. Jadi, objektif, benar-benar objektif. Yang kedua, transparansi hambatan. Jadi, hambatan dan kekurangan dalam aspek keberlanjutan ditunjukkan juga, nggak cuma yang positif-positif saja. Kemudian yang ketiga, komitmen. Dalam laporan tersebut sudah memuat komitmen yang ditunjukkan terhadap perbaikan keberlanjutan. Kemudian ada langkah mitigasi juga yang memberikan gambaran tentang langkah-langkah untuk mengatasi tantangan. Aspek selanjutnya yaitu kejelasan penyajian laporan. Yang pertama, bahasa mudah dipahami. Jadi laporan disusun dalam bahasa yang mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat awam. Kedua, visualisasi data. Sudah disediakan grafik dan infografis yang untuk mempermudah pemahaman atas informasi yang disampaikan. Kemudian strukturnya yang sistematis. Karena struktur laporan itu sistematis dan mudah dinavigasi, sehingga pembaca dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Aspek selanjutnya yaitu keterbandingan. Data yang disajikan dalam laporan keberlanjutan BRI dapat dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Kemudian yang kedua, standar industri. Ada juga perbandingan kinerja dengan standar industri yang memungkinkan penilaian relatif terhadap kompetitor. Yang ketiga, tren keberlanjutan. Pemangku kepentingan dapat melihat tren keberlanjutan perusahaan dari waktu ke waktu melalui data historis dan KPI. Yang keempat, penilaian investor. Keterbandingan membantu investor dalam menilai kinerja keberlanjutan BRI dibandingkan dengan kompetitor di industri perbankan. Mengenai aspek ketepatan waktu, yang pertama, ada publikasi berkala. Jadi laporan keberlanjutan BRI diterbitkan secara berkala untuk memberikan informasi yang relevan dan terkini kepada pemangku kepentingan. Yang kedua, informasi terkini. Publikasi laporan yang tepat waktu ini memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, konsistensi. Jadi dalam publikasi laporan keberlanjutan juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjaga akuntabilitas. Selanjutnya, keandalan laporan keberlanjutan. Yang pertama, informasi terpercaya. Laporan keberlanjutan yang sudah disusun ini mencerminkan informasi yang dapat dipercaya, objektif, dan konsisten. Yang kedua, dari sisi standar internasionalnya, BRI sudah menggunakan standar pelaporan internasional serta melalui audit independen untuk menegaskan
validitas informasi. Kemudian yang ketiga, prosedur ketat. Proses internal untuk pengumpulan dan analisis data dilakukan dengan prosedur yang ketat supaya memastikan laporan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kemudian, apa dampak laporan keberlanjutan ini? Yang pertama, ada transparansi, ada kepercayaan investor, ada reputasi perusahaan juga, ada pengambilan keputusan dan keterlibatan pemangku kepentingan. Jadi, secara detail, laporan keberlanjutan Bank BRI memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek. Transparansi menjadi aspek terpenting, paling tinggi nih pengaruhnya yaitu 30%, yang ditunjukkan dengan warna biru yang paling tua. Kemudian diikuti oleh peningkatan kepercayaan investor sebesar 25%. Jadi dengan adanya laporan keberlanjutan ini, investor makin yakin dan makin percaya. Kemudian reputasi perusahaan juga meningkat sebesar 20%. Sementara laporan ini juga mempengaruhi pengambilan keputusan sebesar 15% dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan sebesar 10%. Jadi memang begitu sangat penting bagi perusahaan dengan adanya laporan keberlanjutan ini. Ada 3 poin kesimpulan atas laporan keberlanjutan Bank BRI pada tahun 2023 ini. Yang pertama, komitmen. Laporan ini menunjukkan komitmen kuat Bank BRI terhadap prinsip-prinsip isi dan kualitas, memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja juga. Kemudian, tantangan ke depan. BRI perlu terus meningkatkan kualitas pelaporan dan implementasi strategi keberlanjutan untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Yang ketiga, peran penting. Bank BRI memiliki peran yang penting sebagai salah satu institusi keuangan terbesar di Indonesia. Sehingga perlu juga untuk mendorong praktik bisnis berkelanjutan di sektor perbankan. Atas analisis yang telah dilakukan, penulis memberikan 3 saran peningkatan bagi laporan keberlanjutan Bank BRI di periode-periode selanjutnya. Yang pertama, mengenai studi kasus spesifik. Jadi, apabila bisa, harapannya dapat menambahkan contoh konkret atau studi kasus implementasi kebijakan, karena saya rasa masih kurang dimuat dalam laporan keberlanjutannya. Kemudian yang kedua, inovasi digital yang dilakukan itu masih bisa ditingkatkan dengan menggunakan big data dan AI untuk menganalisis data dari pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, investasi jangka panjang. Jadi, Bank BRI dapat melakukan peningkatan investasi dalam proyek energi terbarukan, serta mendorong inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Sekian pemaparan atas analisis laporan keberlanjutan Bank BRI pada tahun 2023. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.